Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama AJM Channel Tutorial. Di kesempatan hari ini saya kedatangan repo ini teman-teman. Repo ini repo lama. Jadi repo ini permasalahannya dia dol baut pembuangan oli ini. Jadi bautnya ini selek, ini nampak dia bocor karena dia tidak mau kencang teman-teman. Oke, seperti itu. Ini baut buangan olinya masih standar, maksudnya masih drat 17, cuman dia udah selek, namun dia nggak pecah di bagian mesinnya. Jadi di bagian mesinnya masih aman, tidak pecah. Dia cuman terjadi selek drat doang teman-teman. Oke, jadi di kesempatan ini saya akan kasih tutorial ke teman-teman cara perbaikin drat baut oli yang baru pertama kali seleknya. Jadi pertama kali itu bukan, maksudnya belum pernah diapa-apain, jadi masih bawaan pabrikannya, cuman udah selek. Jadi saya akan kasih tutorial ke teman-teman cara perbaikinya tanpa harus melakukan senai baut, tanpa harus melakukan tap baut. Jadi cukup dengan alat ini. Oke, bisa dilihat oleh teman-teman, mungkin tahu teman-teman apa ini alat ini. Jadi alat ini obeng ketok atau obeng gedor yang biasa disebut oleh teman-teman. Jadi saya akan menggunakan alat ini untuk memperbaiki drat oli itu yang bocor. Oke, mungkin teman-teman penasaran, simak terus videonya, jangan di-skip. Siapa tahu setelah lihat video ini teman-teman bisa praktekkan langsung di rumah ke motor teman-teman jika motor teman-teman mengalami masalah yang sama seperti ini. Oke, jadi saya langsung mulai aja prosesnya. Pertama-tama kita tutup dulu keran bensinnya teman-teman. Seperti itu udah saya tutup. Lalu kenapa saya menutup keran bensin? Karena saya akan mau membaringkan motor ini. Oke teman-teman, jadi saya akan langsung baringkan aja supaya tidak bocor bensinnya. Jadi makanya saya tutup. Oke, jadi saya langsung baringkan aja motornya teman-teman. Seperti itu udah saya baringkan teman-teman. Ini bensinnya bocor, namun udah saya tutup kerannya, jadi dia kalau udah habis stok di karburatornya dia nanti tidak akan turun lagi. Namun pastikan tangkinya tidak terjadi kebocoran teman-teman. Oke, untuk tangkinya aman, tidak terjadi kebocoran. Oke, saya langsung cek drat buangan olinya. Saya ambil kuncinya dulu. Jadi saya akan coba kencangkan dulu teman-teman, seperti apa seleknya. Oke, ternyata sangat parah sekali teman-teman, sama sekali nggak nyangkut. Oke, saya buka. Jadi drat pembuangan oli ini terjadi dol atau selek. Dratnya dia bukan di bautnya teman-teman. Jadi untuk bautnya masih bagus seperti ini. Ini 95% yang terjadi selek baut oli atau dol baut oli bukan dari bautnya, melainkan dari mesinnya ini, dari lubangnya. Oke, saya perlihatkan. Jadi yang terjadi rusak ini dratnya dari ini, dari lubangnya ini. Dikarenakan tadinya sering mengencangkannya terlalu kencang teman-teman. Jadi sebenarnya mengencangkan baut buangan oli ini tidak terlalu kencang berlebihan teman-teman, karena dia tidak ada beban. Jadi nggak harus kencang berlebihan seperti kita mengencangkan baut roda. Oke, jadi ketika kita mengencangkan, kita kencangkan secukupnya aja. Yang penting dia menurut perkiraan kita tidak akan bakal lepas. Misalkan gini, setelah kencang ya udah, jangan terlalu berlebihan. Yang kesatu itu yang mengakibatkan baut oli ini terjadi kerusakan. Yang kedua ada lagi, ketika mesin panas berlebihan, kita buka baut oli, itu yang mengakibatkan rusaknya drat baut oli juga.
Karena apa? Karena kalau mesin panas berlebihan, jadi material ininya dia mudah, kalau kita melakukan pembongkaran ketika panas, dia akan mudah lepas si ulir dratnya ini. Jadi dia akan terjadi dolnya ini, drat baut pembuangan oli. Apalagi kalau ketika kita buka, ketika pas kita membukanya salah membuka. Ketika kita mau membuka, ketika pas dibuka dia mengencangkan. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Kasus seperti itu membuka malah mengencangkan, hampir 80% kerusakan seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya langsung proses aja. Gimana caranya, simak terus teman-teman. Saya langsung proses sekarang. Saya akan bawa dulu ini baut buangan oli sama ini. Oke, simak terus teman-teman videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini saya udah bawa bautnya ke tukang las karena saya tidak punya las karbit. Jadi saya akan memanaskan drat baut ini seperti ini. Ketika panas saya akan pukul sini. Jadi biar dia terjadi pemuaian, jadi biar lebih besar dari ukuran yang standarnya. Oke teman-teman, saya akan langsung proses saja. Ketika udah panas saya akan pukul dari atas. Saya ambil palunya dulu. Oke, ini mulai memerah teman-teman. Fokus ke tengah nabe ke atas, di selingkaran tengah kita. Nah, oke teman-teman, setelah dia memerah saya akan gunakan ini, kita pegang. Oke, ini serasa udah cukup teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, ini udah cukup, udah memuai. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini cara yang paling ampuh ketika teman-teman baut buangan oli udah dol, udah selek. Jadi tidak harus menggunakan alat senai atau tap baut. Jadi cukup cara ini aja. Kita panaskan. Setelah panas, kita pukul pakai obeng ketok ini. Oke, jadi cukup 2 pukulan atau 3 pukulan. Yang penting serasa kita pukul ada perubahan. Oke, saya akan nunggu dingin dulu teman-teman. Saya akan langsung coba. Oke, saya akan celupkan ke air dulu teman-teman. Udah dingin teman-teman. Oke, ini teman-teman mekanik lasnya dia masak sendiri teman-teman, makan juga sendiri. Oh, kalau makannya mau berbarengan teman-teman. Ini duda Araban teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya langsung coba aja, saya mau pulang dulu. Ini duda Araban. Oke, ini udah dingin teman-teman. Saya akan langsung coba. Oke, jadi saya tadi dari tukang las dulu karena saya tidak punya las karbit teman-teman. Jadi ini saya udah balik lagi. Saya akan langsung coba aja ke motornya setelah saya tadi perbaikin dratnya. Jadi seperti ini logikanya. Saya udah tadi bicarakan. Logikanya seperti ini teman-teman. Ketika kita panaskan, dia akan lembek si besi ini. Setelah berwarna merah dia pasti lembek. Ketika udah berwarna merah seperti saya tadi praktekkan, kita tekan pakai mata obeng ketok yang kasar sini, lalu kita pukul. Untuk pemukulan, kalau kita memukulnya agak lumayan keras, jadi 1 pukulan cukup. 1 pukulan juga cukup. Kalau agak pelan, 2 pukulan atau 3 pukulan juga cukup teman-teman. Kita sesuaikan aja oleh kita. Yang penting ini terjadi perubahan pemuaian. Ketika kita pukul dia akan mengembang ke pinggir ke sini. Jadi otomatis dia akan membengkak. Jadi ukurannya lebih gede dari sebelumnya. Oke, jadi saya akan bandingkan yang
standar dan yang saya udah modif. Saya akan ambil dulu bautnya. Jadi saya akan ukur yang standar, yang belum diapa-apain, drat luarnya berapa mili. Oke, jadi drat luarnya 12 mili teman-teman. Saya akan ukur yang udah saya tadi custom. Jadi dia jadi 12 mili lebih. Oke, jadi ini yang jelas udah ada perubahan. Saya akan langsung coba aja teman-teman. Saya akan langsung coba. Namun kita kasih oli dulu dratnya biar masuknya licin. Seperti ini. Oke teman-teman, sangat kencang sekali. Oke, sangat kuat sekali teman-teman. Jadi mantap. Namun sehubungan ring aluminiumnya tadi meleleh, kena pemanasan. Jadi saya, oke bisa dilihat teman-teman, dratnya jadi dia kelihatan ngebentuk lagi. Oke bisa dilihat, jadi dia ngebentuk lagi teman-teman, ulir dratnya. Oke seperti itu teman-teman, bisa dilihat, bisa dipahami. Jadi seperti saya bicarakan tadi, dikarenakan ini ring aluminiumnya meleleh, namun kita wajib menggunakan ring aluminium lagi. Namun sehubungan ring aluminium ini nggak ada, jadi saya gunakan seal tip ini untuk pengganti ringnya. Ingat teman-teman, ini pengganti ring, bukan membalut dratnya. Oke, namun sering juga digunakan ini sebagai pembalut drat. Namun kalau ini drat masih berfungsi dengan normal, ingat teman-teman, jangan dibalut pakai seal tip ini, karena nanti akan terjadi kerusakan juga. Oke, seperti ini tadi yang dol dibalut seal tip. Jadi saya akan mengganti ringnya menggunakan seal tip ini. Cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Jadi dia cukup di bawah aja, jangan sampai seal tip ini naik ke atas sini. Oke, secukupnya aja, dikit aja. Ini fungsinya sebagai ring, kayak seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi saya langsung pasang aja. Ini ingat, ini sebagai pengganti ring yang meleleh tadi. Oke, kita kencangkan. Oke teman-teman, udah kencang, udah bagus. Saya akan cuci supaya terjadi perubahan. Soalnya ini ada bocoran bekas tadi, takutnya ini disangka bocor sesudah dibetulkan. Oke, saya akan cuci. Oke, udah saya cuci. Saya akan bangunkan motornya teman-teman dari tidurnya. Oke, saya hidupkan teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi tutorial cara perbaikin baut oli yang dol, yang selek, yang rusak dratnya tanpa harus menggunakan alat senai dan tap baut, dan tidak perlu mengganti bautnya juga. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jika bermanfaat video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga teman-teman. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari AJM Channel tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.